Selamat pagi, semangat belajar, selalu sehat. Belajar bersama SMP Yohanes 23 Semarang dalam mata pelajaran IPA untuk materi Hukum Newton. Bersama saya Bu Indri. Selamat belajar. Hukum Newton. Pada saat belajar IPA, ilustrasi ini sering kita lihat. Diilustrasikan Isaac Newton sedang berada di bawah pohon apel dan tiba-tiba kejatuhan apel. Inilah yang mendasari tentang hukum Newton. Kita akan mulai dengan hukum pertama Newton. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita berada di dalam bis yang mula-mula diam dan tiba-tiba mobil atau bis tersebut bergerak, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Bunyi hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ini bunyi hukum 1 Newton. Sehingga bisa dituliskan dalam persamaan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, benda diam akan tetap diam, benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Ketika kendaraan yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak, secara otomatis penumpang yang ada di dalam akan terdorong ke belakang. Hukum 2 Newton. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dirumuskan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A, dengan A adalah percepatan, satuan meter per sekon kuadrat, M massa benda, sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton. Ilustrasi gambarnya, F sama dengan M kali A atau S sama dengan M kali A. Ada gaya yang bekerja, ada massa yang bisa menyebabkan adanya gerak. Kalau dia bergerak, maka dia mempunyai percepatan.
Contoh soal untuk hukum 2 Newton. Yang pertama, terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Percepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8. Hitunglah besar gaya benda. Diketahui masanya 100 kg. Percepatannya 9,8 meter per sekon. Ditanyakan berapakah gayanya, F-nya. Biasakan ditulis diketahui dulu ya. Baru kita tulis jawaban. Kita tulis persamaannya dulu bahwa F sama dengan M kali A. Baru kita masukkan nilainya. F sama dengan 100 kg, masanya 100 kg, kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatannya. Setelah itu baru kita hitung. F sama dengan 980 kg meter per sekon kuadrat, atau bisa kita tulis dalam satuan 980 Newton. Contoh soal kedua. Perhatikan gambar. Pada sebuah benda diberi dua buah gaya, F1 dan F2. Berdasarkan gambar, besarnya percepatan benda adalah, jadi ketika diberi dua gaya, benda yang masanya 5 kg bergerak. Kita diminta untuk menghitung percepatannya. Tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui F1 20 Newton, F2 10 Newton, masanya 5 kg. Ditanyakan berapakah percepatannya. Mari kita kerjakan. Tulis persamaannya dulu. Sigma F sama dengan M kali A. Kalau kita konversi rumusnya, kita ubah rumusnya, A sama dengan sigma F per M. Sigma F adalah resultan gaya, M-nya adalah massa benda. Sehingga kita masukkan nilainya. A sama dengan resultan karena searah kita jumlah F1 ditambah F2 per massa. Kita masukkan nilai F1 dan F2. A sama dengan 20 Newton ditambah 10 Newton dibagi 5 kg. Sehingga kita peroleh A sama dengan 30 Newton per 5 kg. Setelah kita hitung, hasilnya adalah A sama dengan 6 Newton per kilogram atau 6 meter per sekon kuadrat. Demikian untuk dua contoh soal hukum 2 Newton. Kita lanjutkan ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton disebut dengan hukum aksi-reaksi.
Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Dituliskan F aksi sama dengan F reaksi. Tetapi tandanya negatif karena arahnya berlawanan. Lihat ilustrasi gambar berikut. Ada dua orang yang bermain ice skating ya. Mereka saling dorong. Tentunya arah geraknya akan berlawanan. Mari kita lihat contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah peluncuran roket. Ya. Kita perhatikan arah gayanya dan arah geraknya berlawanan ya. Aksinya ke bawah, reaksinya ke atas ketika energinya menuju ke bawah, tetapi roket tersebut bergerak ke atas. Yang kedua, orang yang keluar dari perahu, ya, aksi dan reaksinya berlawanan. Yang ketiga, orang menarik panah, ya, reaksinya ke depan, aksinya ke belakang, pegasnya ditarik ke belakang. Tapi anak panahnya meluncur ke depan. Orang mendorong tembok, ya. Arah dorongan kita ke depan, tetapi badan kita lama-kelamaan terdorong ke belakang. Yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berjalan, perhatikan gambar ini, ya. Aksinya ke bawah, ke tanah, tetapi reaksinya ke atas. Lalu kalau 17 Agustus kita bermain tarik tambang ya. Bermain tarik tambang itu juga hukum aksi reaksi ya. Yang arahnya aksi dan reaksinya berlawanan. Pada hukum 3 Newton, besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi dan arahnya berlawanan. Sekian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Itu MPLS